prinsip saya itu dalam berbisnis, rugi pun bahagia. Masa sih ada cerita seperti itu, ketua geng yang nggak pernah berantem, yang nggak merokok, nggak minum minuman keras, masa sih? Ini benar. Ini bukan cerita yang saya karang-karang untuk membuat diri saya itu sangat luar biasa, tidak. Udah kena pecat, bukannya marah, malahan minta diperbolehkan untuk tetap bekerja tanpa digaji gitu. Karena direktur pakai kemeja, lengan tangan panjang, pakai dasi, masih mau berdiri di satu styling kecil, jualin cuman casing handphone, tali handphone, penguat sinyal, yang dapatnya cuma 1.000 2.000 gitu. Halo dan selamat datang di Making You Better You So. Program ini menyajikan berbagai obrolan menarik dan seru yang akan memberikan para penonton berbagai ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk mengembangkan diri kita menjadi seorang yang lebih baik lagi. Pada hari ini di acara Making You Better You So kedatangan seorang speaker yang sangat luar biasa. Beliau ini dulunya merupakan anak kampung yang gemar meneriakkan sahur di pagi buta. Mantan ketua geng yang tidak pernah terlibat di pertempuran, direktur yang berani memecat dirinya sendiri dan bekerja tanpa perlu digaji. Pengusaha yang senang berbagi ilmu plus berbagi rezeki dan juga seorang manusia dengan misi untuk bisa membantu sepenuh hati. Langsung saja saya perkenalkan bintang tamu kita, yaitu Ko Agus Salim. Halo Renat, halo pemirsa, salam kenal, saya Agus, founder dari Metro Property Management, SkyC Tech Media, dan SkyC Travel. Hari ini, waduh, saya dapat kehormatan yang luar biasa nih, diundang oleh Bro Renat, salah satu anak muda yang saya kira kedepannya akan menjadi seorang yang sangat-sangat cemerlang ini. Dan saya terima kasih juga pada teman-teman di SML One ya, yang sudah mengundang saya untuk hadir di podcast dari SML One hari ini. Luar biasa. Oh ya, Bro Renat, sebelum kita lanjut, saya mau minta waktu sebentar, boleh? Oh oke, boleh. Ada sepenggal kisah yang ingin saya ceritakan. Kisah ini bagi saya cukup menarik. Oke, Gini, Pak. ya sekitar belasan tahun yang lalu, Renat. Pada saat itu istri saya, dia berkesempatan untuk join di bisnis kantin vegetarian di satu perguruan tinggi baru yang dinamakan Perguruan Tinggi Cendana. Jadi pada saat istri saya itu mengelola kantin di Perguruan Tinggi Cendana itu, kita ada beberapa mahasiswa di Perguruan Tinggi Cendana ini, ada sekitar mungkin 6-7 orang mahasiswa yang ditugaskan oleh pimpinan dari Perguruan Tinggi Cendana, yaitu Pak Nugroho, itu teman baik juga. Mereka mahasiswa ini ditugaskan untuk berhubungan dengan pihak kantin, yaitu istri saya gitu ya. Dan dari 6-7 mahasiswi ini, ya namanya mereka juga masih dalam status masih cukup muda ya, masih cukup muda. Jadi biasanya mereka melakukan komunikasi ke kami ini kan, ya masih standar banget, masih kadang takut-takut, kadang juga komunikasinya itu nggak lancar gitu ya. Tapi Renat, di antara 6-7 orang ini, ada satu mahasiswi, dia itu kalau komunikasi dengan kami, dengan saya, dengan istri saya, itu, wah dia punya tata bahasa yang sangat bagus, dia sangat sopan, dia sangat ceria, sangat semangat, selalu tersenyum, dan kata-katanya itu public speakingnya itu bagus banget. Dan pada saat itu kan, saya dan istri saya cukup terkesima, karena dari begitu banyak mahasiswa yang berhubungan dengan kami, cuma satu mahasiswi inilah yang kami lihat menonjol sekali. Dan saya sama istri itu sering mengatakan, wah ini mahasiswi yang satu ini kedepannya akan jadi orang yang sangat sukses, sangat hebat. Dan Renat tahu nggak kira-kira siapa namanya? Menurut analisa saya, sepertinya ini merupakan
Bu CEO kita, Miss Lisa Chang, apakah itu betul? Wah, benar. Jadi mahasiswi ini yang saya kenal belasan tahun yang lalu, yang saya kira dan istri saya juga kira akan menjadi seorang yang sangat sukses, sangat hebat, namanya adalah Lisa Zhang, Miss Lisa Zhang, salah satu founder dari SML One. Ini juga ada salah satu teman yang saya kira sangat saya kagumi. Bahkan saat ini kita juga lagi ada project bersama, kita ada buat suatu buku yang judulnya Pengusaha Sukses Cek. Dan di buku ini ada totalnya 10 orang. 10 orang yang luar biasa, terdiri dari pengusaha-pengusaha besar kota Medan, bahkan juga ada salah satu brother yang merupakan influencer yang sangat hebat, yaitu Bro Indra Kesuma, Indra Kens, yang juga kemarin sudah pernah diundang hadir di podcastnya di SML One ini. Mereka 10 orang ini, orang-orang istimewa ini, mereka akan berbagi tips, berbagi ilmu dalam buku yang berjudul Pengusaha Sukses Cek. Jadi memang Miss Lisa Zhang adalah seorang yang sangat saya kagumi, dan kalian adik-adik yang bergabung di SML One, kalian beruntung sekali karena kalian dibimbing oleh orang yang sangat tepat. Oke, silakan lanjut. Oke, memang saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ko Agus Salim. Miss Lisa Chang ini merupakan seorang trainer dengan sifat keibuan. Kita ini sudah seperti putra-putrinya di SML ini. Oke, Pak. Senang hati ku selesaikan tugas. Hasil puas karena nilai tinggi. Ku ucapkan selamat pagi Ko Agus. Apa kabar di Jumat indah ini? Wah, mantap. Pantunnya keren banget. Baik. Mungkin pembukaan mungkin saya akan banyak bercerita tentang masa kecil saya ya, Reinhard ya. Iya. Karena saya kira kan di podcast ini juga nantinya akan didengarkan banyak oleh remaja gitu. Jadi mudah-mudahan mungkin sedikit sepenggal cerita di masa kecil saya itu mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi bagi adik-adik nantinya gitu ya. Jadi saya langsung lanjut aja, atau Bro Reinhard mau kasih pertanyaan dulu, atau saya langsung cerita tentang masa kecil saya? Oke, mungkin begini. Oke. Di bulan ini kan kita sudah tahu saudara-saudara kita yang Muslim sedang melaksanakan ibadah puasa, dan di sini Bapak dulunya gemar meneriakkan sahur di pagi buta. Kalau boleh tahu itu inspirasinya bagaimana? Ya, ini juga mungkin salah satu hal yang saya kira cukup unik, dan itu juga merupakan salah satu kebanggaan bagi saya sampai saat ini. Dan itu juga hal-hal yang saya lakukan pada saat saya masa kecil tersebut, itu sangat mempengaruhi kehidupan saya sampai saat ini. Di mana kehidupan saya sampai usia 44 tahun ini, saya kira sangat fantastis. Sangat luar biasa, sangat membahagiakan. Semuanya dilancarkan. Dan ini semuanya sangat berpengaruh pada keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang saya ambil pada saat saya kecil. Jadi saya ini seorang Tionghoa. Walaupun ini wajah saya agak-agak hitam, agak terlihat seperti pribumi gitu ya. Saya seorang Tionghoa. Cuman pada masa kecil saya, dari sebelum TK sampai kelas 6 SD, saya tinggal di satu kampung kecil yang namanya Besitang. Ini kalau dari Medan itu mungkin sekitar 4 jam lah dari Medan. Besitang ini adalah satu kampung kecil, satu kecamatan, kecamatan bukan kota, dia kampung, perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Jadi di Besitang ini ada satu pabrik. Pabrik ini adalah salah satu cikal bakal dari PT Raja Garuda Mas, salah satu konglomerat di Indonesia, Pak Sukanto Tanoto. Jadi ini pabrik awal dia lah, sampai sekarang dia sudah salah satu orang terkaya di Indonesia. Jadi di pabrik di Besitang ini, bapak saya menjadi pimpinan di sana. Jadi semenjak dari kecil, kami satu keluarga tinggal di kampung kecil ini. Dan di sana itu, teman saya itu 95% ke atas semua pribumi. Semua anak-anak pribumi. Dan saya itu bahkan waktu kecil itu sering main ke masjid, baca Al-Quran itu udah agak-agak bisa juga gitu, karena diajarin oleh teman-teman. Dan saya sangat beruntung sekali, pada saat saya di kampung tersebut, saya
ada guru-guru saya itu, waduh, luar biasa. Dan saya bilang, kehidupan saya bisa luar biasa seperti ini adalah sangat besar perannya karena guru-guru saya di kampung tersebut. Karena pada saat di kampung tersebut, guru-guru saya itu sangat banyak mengajarkan tentang pendidikan moral. Pendidikan moral, bagaimana kita harus berbuat kebaikan, bagaimana kita harus bisa menolong orang lain, dan ini menjadi suatu prinsip hidup yang saya bawa sampai sekarang. Jadi mengenai tadi meneriakkan sahur ini ceritanya agak lucu juga. Jadi Oke. di usia kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, jadi Anda bayangkan, Bro Renat bayangkan, teman-teman bayangkan, di usia seperti itu, seorang anak Tionghoa, usia 4, kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, setiap bulan puasa seperti saat sekarang ini pas lagi bulan puasa ya, Iya, waktunya sangat tepat. ya, jam 3 pagi, saya akan bangun sendiri tanpa dibangunkan oleh orang tua saya. Jadi saya bangun sendiri, saya bawa senter, ada kentungan bambu yang sudah disiapkan sebelumnya, saya keluar dari rumah saya tanpa ditemani orang tua, dan Anda bisa bayangkan, jalanan di kampung itu gelap gulita, nggak seperti di kota banyak lampunya, nggak, gelap gulita. Jadi pakai senter, keluar, saya akan bergabung dengan orang-orang dewasa yang ada mungkin tidak banyak biasanya, ada yang seperti tukang ronda, dan ada beberapa teman-teman yang memang mereka suka juga ya keliling kampung meneriakkan sahur. Saya sebagai anak yang sangat kecil, seorang suku Tionghoa beragama Buddha, gabung dengan abang-abang ini untuk keliling kampung. Ketok bambu itu dan teriak sahur, 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 sahur. Ini kan aneh kan? Kalau saya itu seorang yang beragama Islam, seorang pribumi yang sudah dewasa, ya itu wajar saja. Tapi ini seorang anak Tionghoa beragama Buddha masih begitu kecil, masih SD, dan tanpa ditemani orang tua. Kenapa ini saya lakukan? Karena pada saat itu satu hal adalah karena saya punya teman pribumi yang sangat banyak. Satu. Kedua, dari guru-guru saya itu di SD, mereka sangat menekankan bahwasanya kalau kita bisa membantu orang lain, itulah hal yang sangat berharga. Jadi pada saat saya melakukan hal tersebut, di diri saya itu merasa sangat bahagia, Renat. Rasanya karena saya bangun pagi-pagi, berteriak sahur, ada orang-orang yang bisa bangun kan, mereka bangun, akhirnya mereka bisa melakukan sahur dan mereka bisa berpuasa mendapat pahala. Itu sedikit banyak adalah karena andil saya membangunkan mereka. Itu membangkitkan suatu hal yang sangat membahagiakan bagi saya. Jadi hal-hal kecil seperti ini, tindakan seperti ini, akhirnya tertanam ke diri saya dan membawa kehidupan saya sampai hari ini. Jadi mungkin ini suatu cerita yang kalau ada sebagian teman-teman mungkin merasa aneh sekali gitu kan. Tapi kalau teman-teman bisa cerna bahwasanya kalau kita memilih suatu keputusan, tindakan-tindakan yang walaupun aneh, tapi bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan itu bisa membuat kita bahagia, ini bisa membuat diri kita, bisa membuat kehidupan kita itu ke depannya jauh lebih baik. Mungkin ada satu cerita lagi, ini juga cerita yang mungkin supaya adik-adik bisa mengambil suatu kesimpulan juga ya. Saya pada saat SD itu di kampung itu ada satu perguruan pencak silat. Jadi saya bergabung di sana, teman-teman sekolah saya juga banyak yang bergabung, dan di sana juga ada bergabung beberapa anak-anak kampung yang saya tidak kenal. Jadi mereka barusan bergabung, anak-anak kampung. Bahkan suatu hari itu ada satu anak kampung, badannya kecil. Saya pada saat SD itu badan saya gemuk, besar. Dan anak kampung ini kecil, kurus, hitam gitu ya. Dan pastinya sangat miskin. Jadi kita diperintahkan oleh guru pencak silat kita itu untuk melakukan sparring. Jadi tanding gitu ya, main tanding gitu kan. Jadi saya sparring dengan anak kampung yang barusan saya kenal ini. Jadi harusnya ini kan cuma latih tanding saja ya, latih tanding. Nah, dia malahan emosinya naik, jadi
Jadi berantem beneran. Dan dia memukul saya. Badan saya besar, dia kecil, kurus hitam. Dan anak orang miskin lagi. Dia memukul saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Jadi Bro Reinhard bisa bayangkan. Saya ini di kampung tersebut, bapak saya itu bisa dibilang orang yang paling berpengaruh. Kami juga bisa dibilang orang paling kaya di kampung tersebut. Punya itu karyawan di pabrik, itu satpam-satpam semua itu patuh atas perintah orang tua saya. Juga kalau saya perintahkan mereka, juga mereka akan patuh. Kira-kira anak kampung kecil ini, yang miskin ini, dia berani pukul saya hantam nggak dia? Harusnya kemungkinan besar akan saya hantam habis-habisan kan. Ya, Minimal saya suruh orang untuk hantam dia gitu kan. ya. Yang saya lakukan apa? Enggak. Saya biarkan dia memukul saya. Terus-terusan dia pukul saya. Sampai saya bilang, sudah cukup belum? Dia pukul lagi. Saya cuma nangkis. Tidak membalas dia. Sudah cukup belum? Dia pukul lagi. Saya tangkis lagi. Itu yang saya lakukan. Tidak membalas sama sekali. Dan setelah dia emosinya sudah reda, dia tidak pukul lagi, sudah. Dia balik. Beberapa hari dia tidak masuk ke perguruan pencaksilat tersebut. Dan akhirnya dia masuk kembali, kita komunikasi. Dan akhirnya anak kampung kecil ini yang kurus, kecil, hitam, dan miskin ini jadi teman baik saya. Wow. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan? Kira-kira dari Bro Reinhard, apa kesimpulannya kira-kira? Jika yang saya dapat dari yang bangun sahur dulu ya kita bahas, jika kita punya sebuah niat yang baik dan bisa menguntungkan orang lain, bermanfaat bagi orang lainnya, kita jalani saja dengan sepenuh hati. Karena tanpa kita sadari, saya namakan ada sebuah tangan yang tak kasat mata yang dia sendiri akan mengatur kita ketemu dengan hal-hal yang baik setelah kita melakukannya. Dan untuk masalah pencaksilat ya mungkin terkadang kita perlu bijak, kita perlu ambil tindakan dan tidak perlu begitu emosional. Karena jika saja seandainya Ko Agus Salim tidak memaafkan dia dan Ko Agus menghajar dia habis-habisan, mungkin tidak ada yang namanya persahabatan di antara Ko Agus dengan anak kampung yang dimaksud tersebut. Itu cerita yang sangat luar biasa dari Ko Agus kecil yang saya tangkap sudah menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Sekarang mungkin kita akan berpindah ke awal-awal membangun bisnis. Oke, mungkin nanti karena ini pendengar kita nanti banyak anak-anak remaja, jadi kita jangan terlalu fokus bicara tentang bisnis dulu ya, Reinhard ya, karena nanti adik-adik juga kalau banyak bicara tentang bisnis mereka juga takutnya agak-agak bingung juga gitu. Karena saya punya prinsip bisnis yang agak beda dengan teman-teman yang lain. Wow, apa itu? Prinsip saya itu dalam berbisnis, rugi pun bahagia. Jadi nanti kalau adik-adik yang mendengar di podcast ini mereka salah tangkap, mereka pakai cara saya secara salah, rugi pun bahagia. Nanti bisa bahagia, bisa bahaya. Mereka bisnis rugi terus nanti jadinya. Tapi nggak apa-apa, nanti sesi itu nanti kita akan bahas sedikit, tapi nanti ada waktunya kita akan bicara lebih panjang tentang masalah bisnis. Jadi mungkin saya cerita lagi pengalaman saya pas remaja ya, supaya adik-adik supaya lebih cocok didengar oleh adik-adik yang bergabung di SML One dan pemirsa-pemirsa yang masih remaja gitu ya. Saya ini pada masa SMA. Jadi begitu masuk SMP saya pindah ke Kota Medan. Orang tua saya, keluarga saya masih di kampung. Saya pindah ke Kota Medan, saya tinggal di kos. Jadi anak kampung, dan tiba-tiba pindah ke Kota Medan, tinggal di kos sendirian, ya itu juga suatu hal yang cukup luar biasa, suatu tantangan juga. Tapi saya cerita masa saya masuk ke SMA. Jadi di kelas 2 SMA itu, saya punya kesempatan untuk mendirikan suatu geng. Suatu geng yang saya namakan Nobos. Nobos ini bukan nggak ada bos, tapi Nobos ini panjangan Notorious Boys Association. Jadi anak-anak perkumpulan anak-anak yang terkenal
tapi karena kejahatannya gitu. Wow. Itu nama geng saya, No Boss, Luar biasa. No Boss. Dan ternyata geng ini akhirnya bisa berkembang sangat pesat. Kita punya anggota ya, itu kurang lebih 300 orang member. Wow. 300 Angka orang yang member, dan bukan fantastis. hanya, saya sekolah di perguruan Stomo, di SMA Stomo. Tapi member kita nih, member geng No Boss ini, bukan hanya dari Stomo saja, dari berbagai sekolah di Medan, Metodis, Wiata Dharma, Husni Tamrin, banyak, jadi tersebar. Jadi anggota saya itu banyak banget, dan wah itu luar biasa. Selama saya memimpin geng ini beberapa tahun, sampai masa kuliah saya juga masih jalan sebagai pimpinan di geng ini. Dan selama bertahun-tahun memimpin geng No Boss ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa, di mana tahulah anak-anak muda ini kan pasti punya sifat-sifat emosi, sifat-sifat sombong, karena saya ini anggota geng No Boss loh, ini pimpinan-pimpinan saya orang-orang hebat semua, punya decking semua gitu. Jadi kadang-kadang mereka ada perselisihan kecil saja sudah menganggap ada decking dari geng No Boss ini kan. Akhirnya banyak terjadi anggota-anggota di bawah itu mereka melakukan perkelahian, tawuran, perkelahian dengan orang lain gitu ya. Dan bahkan beberapa anggota saya itu gara-gara berkelahi itu akhirnya sampai masuk penjara. Gara-gara berkelahi, mukulin orang, akhirnya dituntut, masuk penjara. Itu ada tiga orang kalau saya nggak salah. Jadi saya sebagai pimpinan geng akhirnya harus mengurus mereka, harus bagaimana caranya mengeluarkan mereka dari penjara. Tapi hal yang saya mau tekankan di sini adalah bukan masalah gengnya ini, bukan masalah kebandelan dari geng ini gitu. Saya mau tekankan gini, ini juga suatu hal yang mungkin adik-adik, teman-teman juga mungkin bingung ya. Saya sebagai ketua geng No Boss ini punya anggota 300-an yang mereka sering berantem, yang sampai bahkan mereka masuk penjara. Saya sebagai ketuanya, saya tidak pernah merokok. Sama sekali tidak merokok. Sama sekali tidak pernah berantem. Sama sekali tidak minum minuman keras. Bir itu saya sama sekali tidak pernah minum. Padahal kita kehidupannya, ya, kehidupan anak bandel. Kehidupan anak bandel itu gimana? Ya, semua anggota geng saya itu kalau ngumpul kan, kita ngumpul ada berapa base camp, itu puluhan orang minimal kok kumpul itu. Semua sekeliling saya ngerokok, semua ngerokok. Saya sebagai ketua mereka, saya tidak terpancing untuk merokok. Dan kita pada masa itu juga sering masuk namanya diskotik. Kalau udah masuk diskotik itu mesannya semua bir. Saya sebagai ketua mereka, yang saya pesan apa? Saya pesan paling berat itu green sand, yang nggak ada alkoholnya. Bahkan seringnya pakai jus saja, minum jus di diskotik. Nah, kenapa sebagai ketua geng, yang dikelilingi oleh orang-orang yang merokok, yang minum minuman keras, yang berantem sampai masuk penjara? Kenapa saya sebagai ketua mereka saya tidak melakukan hal tersebut? Ini juga jadi pertanyaan kan? Ya, itu adalah misteri yang saya belum bisa pecahkan. Bagaimana Ko Agus Salim ini bisa punya kewaspadaan yang begitu tinggi dengan 299 orang yang melakukan hal-hal yang maaf kata merusak masa-masa remaja namun tidak memengaruhi Ko Agus. Ini adalah misteri yang sangat-sangat menarik dan mohon jawaban untuk diberikan tips kepada kita para remaja. Jadi disinilah pengaruh daripada kekuatan mental kita, kekuatan prinsip-prinsip hidup kita. Jadi di masa saya di kampung tersebut, saya sudah oleh guru saya itu sudah ditanamkan suatu prinsip-prinsip hidup tentang hal-hal mana yang boleh dilanggar, bukan hal-hal mana, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilanggar, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Itu sudah tertanam secara mendalam di diri saya. Jadi tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berantem, tidak boleh merugikan orang lain. Itu sudah tertanam sangat dalam. Jadi pada saat saya dikasih posisi yang memimpin geng yang seperti ini pun, di mana banyak sekali lingkungan di sekitar saya itu orang-orang yang menyalahi, saya masih bisa
memproteksi dan mengambil keputusan, saya tidak terlibat hal tersebut. Nah, jadi hal ini sangat penting bagi adik-adik. Sangat penting. Kenapa? Nantinya setelah Anda masuk ke dunia nyata, setelah Anda selesai kuliah, masuk ke dunia bisnis, itu akan banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali hal yang bisa menjerumuskan Anda melakukan hal-hal yang menyalahi prinsip kehidupan. Tetapi, kalau Anda sudah dari masa muda seperti ini, Anda diperkuat dengan prinsip-prinsip hidup yang benar, Anda masuk ke situasi yang gimana pun, pergaulan gimana pun, Anda bisa tetap berpegang pada prinsip yang benar tersebut, Anda tidak menyalahi aturan-aturan tersebut, yakinlah, Anda pasti sukses besar. Kehidupan Anda itu pasti lancar, pasti bahagia. Itu. Jadi ini hal yang aneh kan? Ini mungkin nanti adik-adik yang dengar juga mungkin pasti, masa sih ada cerita seperti itu, ketua geng yang nggak pernah berantem, yang nggak merokok, nggak minum minuman keras, masa sih? Ini benar. Ini bukan cerita yang saya karang-karang untuk membuat diri saya itu sangat luar biasa. Tidak. Ini adalah cerita yang benar, true story. Dan ini juga salah satu yang bisa dibilang suatu kebanggaan bagi saya. Saya pernah melewati masa tersebut dan saya berhasil melewatinya dengan baik, sehingga sampai hari ini saya punya kehidupan yang sangat baik. Mungkin saya singgung sedikit balik tentang pembentukan geng yang relasinya, jangkauannya itu begitu besar ya. Kalau boleh sharing, mengapa bisa sampai sebesar itu? Padahal Ko Agus ini kan sendiri merupakan siswa dari perguruan SMA Sutomo. Ya. Namun relasinya bisa sampai Husni Tamrin, Metodis dan sekolah-sekolah lainnya. Itu kalau boleh sharing, mengapa bisa sampai sebesar itu? Kalau itu mungkin pengaruh ke personal kita. Jadi pada saat kita itu bisa tampil sebagai seorang yang punya wibawa, yang bisa merangkul teman-teman, merangkul orang banyak, pada saat kita itu bicara, kita bisa meyakinkan, itu sangat cepat sekali orang-orang ini akan mendekat ke kita. Jadi seperti Bro Renat, kalau kamu nantinya kamu bisa punya public speaking yang bagus, wibawa yang bagus, kamu bisa melakukan tindakan-tindakan yang dipercayai orang suka dengan kamu, itu akan cepat sekali teman-teman itu, pengusaha-pengusaha itu, mereka akan mendekat ke kamu. Dan akhirnya kamu punya komunitas yang besar. Nah, ini adik-adik yang masih remaja, ini sangat perlu. Anda harus belajar bagaimana bisa mempunyai wibawa, mempunyai jiwa kepemimpinan. Jadi kalau Anda itu bisa punya public speaking yang bagus, punya jiwa leadership yang bagus, yakinlah, itu teman-teman, networking Anda akan sangat besar, dan Anda dalam menjalankan bisnis apapun akan jauh lebih mudah. Silakan, Bro Jadi Renat. wibawa dan jiwa kepemimpinan yang baik adalah kunci dasar untuk kita mendapatkan sebuah kesuksesan dalam melaksanakan usaha-usaha kita sebagai seorang remaja. Itu pesan yang luar biasa sekali, Ko Agus. Mungkin tadi sudah ada anak-anak yang pribadi yang sangat baik, implementasinya di remaja pun dengan sangat baik, mampu melindungi, memproteksi diri dari hal-hal yang kurang baik. Dan bagaimana peralihan dari masa remaja setelah tamat SMA? Oke, sekarang kita lanjut ke masa pada saat saya setelah tamat kuliah ya. Kita cerita masa saya bekerja. Itu juga ada beberapa cerita dan beberapa keputusan hidup yang saya kira juga cukup fantastis, cukup aneh, tapi itulah yang membuat saya juga bisa seperti hari ini. Saya kira salah satu orang paling beruntung di dunia ini, diberkahi dengan kesuksesan, dengan keluarga yang sangat bahagia, dan kehidupan yang sangat lancar. Pada saat saya bekerja, saya sempat dari tahun 96 sampai tahun 98 itu saya bekerja di salah satu lapangan golf paling bagus di Kota Medan, di Geraha Helvetia Golf. Jadi di sana itu usia saya masih 20 tahun. Saya mulai dari 20 tahun. Saya bayangkan usia 20 tahun, saya diberkahi kesempatan bekerja di lapangan golf, di mana tugas saya itu adalah mengajak bos-bos besar Kota Medan untuk mereka
bermain golf di sana, jadi member di sana. Jadi saya banyak kenalan dengan big boss di Kota Medan itu, mungkin 80% saya kenal mereka. Saya ajak mereka untuk jadi member. Saya setiap hari itu di lapangan golf itu sama-sama kita ngobrol, bahkan sering bermain golf dengan mereka gitu. Jadi di usia 20-an. Jadi sangat satu hal yang sangat diberkahi lah, di usia seperti itu udah bisa bermain golf dan bisa bertemu dengan big boss Kota Medan, berteman dengan mereka. Luar biasa banget. Dan cuman tahun 98 seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia terkena krisis ekonomi. Iya. Sehingga perusahaan tempat saya bekerja ini juga terkena krisis sehingga mereka harus mengurangi karyawan, dan beberapa gelombang ya. Akhirnya saya di gelombang yang agak terakhir, saya juga harus terkena PHK. Dan Bro Reinhard bisa bayangkan kalau orang kena pecat itu biasanya gimana? Ya, kena pecat pasti sedih ya. Pasti sedih. Mungkin juga ada yang nggak senang, yang marah dengan perusahaannya karena saya udah bekerja dengan baik, tiba-tiba sekarang saya di PHK, dipecat gitu ya. Pada saat saya dipecat tersebut, pimpinan HRD itu ketemu saya, memberitahu saya bahwasannya kamu perusahaan sudah tidak sanggup lagi, jadi kamu harus di PHK gitu. Jawaban saya apa? Saya minta pada pihak perusahaan, kepada pimpinan HRD tersebut, agar saya dikasih kesempatan untuk tetap bekerja. Tetap bekerja di perusahaan Graha Helvetia Golf ini tanpa perlu digaji. Tanpa perlu digaji. Itu yang saya lakukan. Dan ini tidak dilakukan oleh teman-teman saya yang lain, kolega saya yang lain yang sudah kena pecat. Nggak ada yang melakukannya. Saya melakukan hal tersebut. Ini juga salah satu keputusan yang mungkin banyak teman-teman akan anggap aneh kan. Udah kena pecat, bukannya marah, malahan minta diperbolehkan untuk tetap bekerja tanpa digaji gitu. Mungkin sampai sini sebentarku. Saya konfirmasi dulu. Apakah saya tidak salah mendengar? Tidak. Terkena pemutusan hubungan kerja dan secara pribadi dengan sukarela, dengan hati yang lapang berbicara kepada HR dan oke Pak, tidak apa-apa. Saya akan tetap bekerja tanpa ada upah atau bayaran. Iya, itu yang saya lakukan, Rin. Itu yang saya lakukan. Dan itu saya lakukan dengan penuh semangat, dengan sangat senang. Dan akhirnya permintaan saya itu dipenuhi oleh pihak perusahaan. Karena mereka juga merasa, why not gitu kan. Mereka sedang dalam kondisi keuangan yang parah. Sekarang ada satu karyawan yang terkena pecat, yang dipecat, minta untuk bekerja bantu mereka tanpa digaji. Ya, mereka pasti welcome ya. Dan saya diperbolehkan. Dan saya senang sekali. Saya senang sekali karena saya merasa itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat saya sukai. Saya bisa bertemu dengan banyak big boss Kota Medan. Plus satu hal yang jadi pemikiran saya yang membuat saya sangat terdorong untuk mohon supaya diperkenalkan tetap bekerja tanpa digaji adalah karena saya merasa gini, selama 2 tahun lebih tersebut, saya sudah diberi rezeki oleh Graha Helvetia Golf ini. Saya bisa mendapatkan gaji, saya mendapatkan komisi, saya mendapatkan kesempatan main golf, saya bisa kenalan dengan big boss. Sekarang, karena krisis ekonomi, perusahaan tempat saya bekerja ini, mereka kondisinya sulit. Kondisi keuangannya sulit sekali. Kenapa sih nggak saat sekarang ini, saya yang bantu mereka balik gitu kan. Kan ini momennya, saya sudah dapat kebaikan dari mereka, inilah momennya pada saat mereka susah, saya bantu mereka balik. Itulah yang membuat saya punya keputusan, minta mereka untuk izinkan saya tetap bekerja tanpa digaji. Dan ini saya lakukan berbulan-bulan loh Reinhard. Berbulan-bulan, saya bekerja di sana, pagi masuk, sore pulang, tanpa digaji, dan dengan senang hati. Dan kamu tahu nggak Reinhard, apa yang terjadi karena keputusan ini? Karena keputusan ini, akhirnya bekas manajer saya di Graha Helvetia Golf ini, dia juga sudah pindah ke perusahaan lain, Tetapi
Dia melihat, yuk, ini bekas bekas staf saya si Agus sudah kena pecat, dia kan tahu, dia juga udah kena ya, kena PHK juga, dia pindah ke perusahaan lain. Dia melihat, yuk, kenapa kamu masih terus bekerja di Graha Helvetia ini, padahal kamu udah kena pecat gitu kan. Ya, saya juga jelaskan ke dia. Mungkin dari sana dia melihat, wah ini berarti si Agus ini seorang pribadi yang unik gitu ya, unik Unik. dan cukup loyal gitu ya. Dari sana kebetulan dia ada satu teman baik yang lagi membangun perusahaan developer baru, bangun pergudangan di kawasan industri Medan. Dia langsung rekomendasikan ke temannya ini untuk supaya memakai saya, menawarkan ke saya posisi marketing manager. Langsung diterima, tanpa tes, tanpa langsung saya diterima. Ini pengaruhnya karena keputusan saya tersebut. Iya. Keputusan saya bekerja tanpa digaji itu. Kalau saya tidak mengambil keputusan tersebut, mungkin bekas manajer saya ini gak pernah kepikiran nawarin saya, tidak langsung mencalonkan saya. Dan mungkin saya pada saat dia mencalonkan saya ke perusahaan developer yang baru ini, dia mungkin juga menceritakan kan, ini si Agus ini orang yang luar biasa ini, dia mau bekerja tanpa digaji, gini. Sehingga bos dari perusahaan developer yang baru ini kan langsung, wah, kok ada orang seperti ini ya, ini orang yang luar biasa. Saya langsung diterima sebagai marketing manager di perusahaan developer yang baru ini. Bahkan dalam waktu singkat, dari posisi marketing manager, saya langsung dinaikkan lagi jadi direktur di perusahaan tersebut. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang adik-adik perlu tahu juga ya. Kadang-kadang kita bisa melihat ada tindakan-tindakan yang bagi sebagian orang itu terasanya merugikan kita kan. Orang lain, bodoh kali kamu, udah kena pecat masih mau bekerja berbulan-bulan tanpa digaji, nggak ada penghasilan. Kan suatu hal yang bodoh sekali gitu kan, rugi sekali gitu. Tapi kalau kita melakukannya dengan niat baik, dengan bisa memberikan nilai tambah bantuan kepada pihak lain, yakinlah, rezeki Anda itu akan didatangkan dengan secara luar biasa, dan bahkan berlipat-lipat jadinya kan, dari hanya posisi marketing biasa, akhirnya dalam waktu beberapa bulan saja, akhirnya bisa menjadi marketing manager, bahkan jadi direktur gitu. Ya, mungkin dari cerita yang saya tangkap, Pak Agus ini sangat sesuai dengan satu sikap ini. Setelah kita berdedikasi sangat besar pada suatu hal, akan sulit bagi kita untuk berhenti berdedikasi lagi. Itu sangat luar biasa. Saya sendiri belum bisa mencapai level itu, namun Ko Agus itu sendiri bisa mencapai level itu dan mau sharing kepada kita semua. Seseorang yang sesudah berdedikasi akan sangat sulit bagi Ko Agus untuk tidak berdedikasi besar pada perusahaan sebelumnya. Mungkin kita lanjut lagi ke setelah Ko Agus dipromosikan menjadi direktur utama di perusahaan baru yang di kawasan industri Medan. Ini juga cerita waktu saya menjadi direktur ini juga, ini ada cerita yang cukup unik. Ini kisah nyata juga, bukan yang saya buat, saya karang-karang, bukan ya. Jadi di posisi saya sebagai direktur dari perusahaan developer, ini perusahaan developer yang membangun pergudangan, ada 2 komplek pergudangan di kawasan industri Medan. Jadi perusahaannya juga cukup bonafit, salah satu pemegang sahamnya juga dari luar negeri. Jadi pada saat seperti itu, saya ada suatu masa bertemu dengan bekas manajer saya. Jadi bekas manajer saya yang di Graha Helvetia Golf tersebut, saya ada acara di komplek yang kami bangun, saya undang beliau, kita satu mobil kita menuju ke kawasan industri Medan. Jadi di mobil tersebut, bekas manajer saya ini cerita ke saya, Gus, kamu nggak boleh selamanya hanya jadi karyawan, kamu harus berpindah kuadran. Dari sisi kuadran sebagai karyawan, harus ke sisi sebagai pengusaha. Dan kamu harus baca buku Rich Dad Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki. Jadi pada saat dia bilang ke saya itu, saya masih
Ya, saya posisi direktur sudah nyaman, cukup nyaman. Walaupun gajinya tidak besar, tapi di usia seperti 20-an tahun tersebut, posisi direktur kan sudah hal yang membanggakan gitu ya. Hal yang luar biasa, Nah, kita bahkan. rasa udah cukup gitu. Jadi Ya, pada saat teman baik saya ini, bekas manajer saya ini memberitahukan, saya masih belum terlalu menangkapnya gitu. Kemudian saya ikut di seminarnya Pak Tung Desem Waringin. Ikut di seminar Pak Tung Desem Waringin, terus Pak Tung Desem Waringin rekomen kita ikut di seminarnya Anthony Robin. Saya ikut lagi ke seminar Anthony Robin di Kuala Lumpur pada saat itu. Pulang dari seminar tersebut, saya merasa, wah, hidup saya harus berubah, harus jadi orang yang luar biasa gitu. Dan saya teringat kembali apa yang dikatakan oleh bekas manajer saya tersebut. Bahwasanya saya harus berpindah kuadran. Kalau saya tetap di posisi karyawan, kemungkinan saya itu sukses besar itu agak sulit. Saya harus berpindah kuadran ke posisi sebagai pengusaha. Jadi dari sana saya putuskan, oke, saya mau berpindah kuadran. Tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Berarti saya harus mulai membangun bisnis saya kan? iya. Mulai membangun bisnis saya. Tapi pada saat itu juga saya barusan menikah, banyak keluar uang untuk menikah. Jadi secara keuangan, secara ekonomi itu, wah masih sangat minim lah, sangat Belum minim. Bahkan kokoh. saya saat itu masih menumpang. Saya dan istri itu masih menumpang di rumah orang tua saya. Di rumah orang tua saya itu ada ruko 3 lantai. Di lantai ketiga itu ada kamar kecil, hanya satu kamar. Nah itulah tempat saya menumpang dengan istri saya. Saya tinggal di situ saja. Jadi secara ekonomi juga masih pas-pasan lah ya. Jadi mau buat bisnis dari mana modalnya kalau mau bisnis besar-besaran nggak bisa kan. Akhirnya saya lihat beberapa teman saya, mereka ada bisnis di jual beli handphone, aksesoris handphone. Dan setelah saya pelajari, ini modalnya nggak terlalu besar. Dan kayaknya nggak sulit dipelajari. Saya belajar sebentar dari mereka, dan saya putuskan untuk mulai bisnis pertama saya, jual aksesoris handphone. Aksesoris handphone. Jadi yang saya jual itu tali handphone, penguat sinyal handphone, casing-casing handphone, pulsa. Bahkan handphonenya sendiri saya belum punya modal untuk jualan, hanya aksesoris. Ya, Dan itu hanya berupa satu styling kecil yang ukuran 1 meter. Oke, styling kecil ukuran 1 meter. 1 meter, saya beli casing handphone, tali handphone, penguat sinyal, saya taruh di styling tersebut. Disusun. Itulah bisnis pertama saya namakan Metro HP. Dan karena saya kan masih posisi bekerja. Saya bekerja sebagai direktur, saya minta adik saya pada saat itu ada satu yang masih belum bekerja, saya minta untuk bantu jaga di bisnis pertama saya tersebut, yang saya buka di lantai dasar di ruko orang tua saya ini, di rumah orang tua saya. Jadi pas saat saya jadi direktur tersebut, karena keinginan saya ini untuk membangun bisnis saya sendiri, untuk jadi pengusaha itu udah sangat menggebu, karena saya baca buku Rich Dad Poor Dad Robert T. Kiyosaki, ikut seminar Pak Tung Desem Waringin, ikut seminar Tony Robbins, itu membuat saya menggebu-gebu untuk bisa berpindah kuadran. Jadi pada saat di kantor, itu kerjaan saya lagi agak santai, saya curi waktu. Dari kantor saya juga nggak terlalu jauh ke rumah orang tua saya balik, saya jaga toko, saya minta adik saya istirahat, saya yang jaga toko. Kenapa? Supaya saya juga bisa belajar tentang bisnis ini kan. Saya bisa mengembangkannya gitu. Jadi saya balik jaga toko itu dengan kondisi satu styling kecil, saya berdiri di styling tersebut, jagain styling tersebut, dan saya pakai, karena direktur pakai kemeja, lengan tangan panjang, pakai dasi. Jualin tali HP, casing HP, berdiri di styling satu styling itu, berdiri kadang-kadang bisa 2-3 jam. Jadi adik-adik bisa bayangkan ya, seorang direktur, posisinya direktur di perusahaan developer, masih mau berdiri di satu styling kecil, jualin cuman casing handphone, tali handphone, penguat sinyal, yang dapatnya cuma 1.000-2.000 gitu. Tanpa gengsi, sedikit pun tanpa gengsi. Jadi ini salah satu yang perlu saya tekankan ke adik-adik. Jangan pernah gengsi.
kalau kita membangun bisnis, kita melakukan suatu usaha, jangan pernah gengsi. Jangan merasa, ini bisnisnya kecil kali lah. Saya kan keluarga saya juga udah punya, dari dulu hidup saya cukup berkecukupan. Ayah saya juga bisnisnya cukup besar. Masa sih saya melakukan bisnis yang gini kecil? Masa sih saya berperan seperti ini gitu kan dalam bisnis tersebut gitu? Jangan pernah gengsi. Jadi bisa dibayangkan ya, berdiri di sana, sering seperti itu. Bahkan itu sering customer itu kadang-kadang bingung kan. Datang, ini yang jualannya kok keren kali gitu kan. Pakai kemeja, pakai dasi gitu kan. Tapi nggak masalah. Nggak masalah, bagi saya nggak pernah jadi masalah. Bahkan saya semangat sekali gitu. Tapi dari sana saya merasa ada satu hal yang saya merasa agak salah. Wah? Ya, saya merasa agak salah gimana? Karena saya lagi posisi bekerja, menerima gaji. Tapi saya curi-curi waktu untuk balik mengurus bisnis saya sendiri. Jadi saya merasa ini juga nggak benar gitu kan. Karena kan saya mencuri waktu kan namanya kan. Oh iya. Benar kan? Nah, jadi iya Pak. akhirnya setelah berjalan mungkin beberapa bulan, saya merasa kalau saya seperti ini terus, ada dua hal yang akan terjadi. Satu, keinginan saya, impian saya untuk jadi pengusaha, berpindah kuadran, ini nggak akan pernah terwujud. Karena saya nggak bisa fokus kan, saya hanya mencuri-curi waktu sekali-sekali balik ke bisnis saya, mengurus bisnis saya, itu kan waktunya sangat terbatas. Yang kedua, bos saya pasti mengetahui kan, pastinya dia akan mengetahui bahwasanya saya sering curi-curi waktu mengurus bisnis saya sendiri. Akhirnya ini akan membuat suatu hal yang gimana ya, kepercayaan, hal dimana bos saya juga nanti pasti akan kurang respect pada saya gitu kan. Nah, saya bilang saya berpikir ini nggak boleh, ini menyalahi prinsip-prinsip kebaikan, prinsip kepatutan, ini menyalahi. Akhirnya saya putuskan apa? Saya ajukan ke bos saya beranikan diri, saya putuskan saya mau berpindah kuadran jadi pengusaha. Bisnis saya ini walaupun sangat kecil akan saya buat jadi sukses. Saya ajukan ke bos saya minta supaya saya bekerja tanpa digaji. Wow. Bekerja tanpa digaji. Lagi dan lagi. Bekerja tanpa digaji. Jadi awalnya bos saya itu, karena dia juga orang yang sangat baik, dia bilang gak apa-apa lah, kamu tetap ambil gaji, ya kamu juga urus-urus bisnis kamu. Tapi saya enggak, saya putuskan tidak. Saya tetap bekerja, segala kewajiban saya di perusahaan ini pasti saya lakukan dengan baik, tapi saya tidak mau ambil gaji. Jadi pada saat saya ada waktu luang, tidak banyak kerjaan, saya balik ke rumah orang tua saya bangun bisnis saya ini, saya fokus ke bisnis saya tidak ada beban, saya tidak ada merasa bersalah. Itu yang saya lakukan. Dan akhirnya bos saya ini oke, dia akhirnya setujui, dan itu yang terjadi. Saya sebagai direktur masuk kerja seperti biasa, berbulan-bulan tanpa digaji. Hanya demi satu usaha kecil, yang begitu kecil, hanya satu styling 1 meter. Hanya demi usaha itu. Usaha itu mungkin modalnya pada saat itu nggak sampai 10 juta modalnya. Tetapi gara-gara keputusan ini, gara-gara saya berani ngambil resiko, tidak ambil gaji, tidak cheating dari bos saya, tidak curi-curi waktu dari perusahaan saya, dari perusahaan bos saya ambil keputusan ini, akhirnya bisnis saya terus mengalami perkembangan. Dan satu lagi yang sangat fantastis adalah setelah berbulan-bulan saya tidak terima gaji dari bos saya dari perusahaan developer ini. Akhirnya bos saya ini melihat mungkin juga ya, dia ngerasa ini entah kasihan, entah rasanya dia juga rasanya pingin mendukung saya. Akhirnya dia bilang, Gus, ini 2 komplek pergudangan ini saya serahkan ke kamu untuk kamu kelola. Jadi sebelumnya kan kita pakai bos saya ada manajemennya, ada apa. Jadi dia sekarang dia bubarkan semua PT-nya, 2 komplek pergudangan ini dia serahkan ke saya secara pribadi.
Jadi manajemennya saya yang urus semua, saya yang hire karyawan, staff security-nya, manajemennya semua saya pegang. Dia kasih itu ke saya. Dan setelah saya hitung-hitung, wah ini luar biasa ini bisa saya kumpulkan, ada namanya maintenance fee. Jadi tiap-tiap gudang di komplek tersebut mereka harus bayar namanya maintenance fee ke saya. Dari uang tersebut saya bayarlah ke staff security, staff kebersihan, staff manajemen. Hitung-hitung, wah ini saya masih dapat untung yang luar biasa. Dan itu diberikan oleh bos saya kepada saya. Dikontrakkan 2 komplek ini kepada saya secara pribadi untuk saya urus, yang sekarang namanya Metro Property Management. Sudah saya pegang 15 tahun lebih. Dan luar biasanya lagi apa? Luar biasanya adalah karena ini diberikan kepada saya bisa mendapatkan penghasilan yang kurang lebih 5 kali lipat dari gaji pada saat saya sebagai direktur. 5 kali lipat gaji seorang direktur. Iya. Gaji direktur sepengetahuan saya memang sudah tergolong tinggi. 5 kalinya, wow, itu penghasilan yang begitu banyak. Ditambah lagi usia Ko Agus kalau boleh tahu pada saat itu berapa? Itu usia 20-an lebih lah. 20. Di usia 20-an mampu mendapatkan penghasilan yang sefantastis itu, pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, kalau segi betulnya dari segi penghasilan belum luar biasa, Bro Renat. Belum terlalu luar biasa. Karena sebenarnya gaji direktur pada saat saya jadi direktur itu juga gajinya tidak terlalu besar. Cuman yang mau saya tekankan gini, gara-gara saya berani ambil keputusan untuk tidak cheating dari bos saya, tidak cheating, tidak curi-curi waktu. Saya putuskan untuk bekerja tanpa perlu digaji, tetapi saya tetap masuk kantor, tetap urus segala kebutuhan dari perusahaan tersebut. Inilah yang menyebabkan bos saya itu memberikan 2 komplek pergudangan ini untuk saya kelola secara pribadi, yang menghasilkan penghasilan yang 5 kali lipat daripada gaji saya. Sedangkan kalau pada saat itu keputusan saya tidak seperti itu, saya terus jalankan, saya curi-curi waktu, gaji tetap saya ambil, ya kan? Saya nggak pernah punya kesempatan untuk dikasih pengelolaan 2 komplek ini. Nggak akan pernah terjadi. Bahkan mungkin saya kena pecat. Karena lama-lama bos saya pasti kesal juga kan. Ini si Agus ini terima gaji tapi ngurusin bisnis sendiri aja kan. Pasti terjadi seperti itu. Dan satu lagi, karena kalau saya tidak ambil keputusan tidak terima gaji tersebut, saya nggak akan bisa sangat fokus terhadap bisnis saya. Karena kan namanya curi-curi waktu. Pasti waktunya kan pendek untuk ngurus bisnis. Kalau ini kan udah nggak terima gaji kan otomatis kan, kalau seharian itu nggak ada kerjaan di kantor, saya bisa seharian balik ke bisnis saya, ngurus bisnis pribadi saya gitu kan. Dan bisnis pribadi saya juga meroketnya luar biasa. Dari bisnis yang modalnya nggak sampai 10 juta, yang cuma satu sterling kecil. 1 meter. Ya, satu sterling kecil yang ukuran 1 meter. Itu bisa saya kembangkan karena saya fokus, karena saya yakin bisa saya kembangkan menjadi satu bisnis yang memberikan saya bisa beli satu rumah. Sebelumnya saya kan numpang di rumah orang tua saya kan. Saya bisa beli satu rumah, satu komplek, rumah villa 2 lantai yang cukup nyaman. Dan setiap tahun itu saya bisa bawa keluarga saya ke luar negeri itu minimal 4-5 kali setiap tahunnya. Dari bisnis yang 1 sterling kecil ini. Itulah yang terjadi kalau Anda bisa punya keyakinan, Anda tidak cheating, Anda tidak merugikan orang lain. Inilah kelancaran-kelancaran yang bisa diberikan pada kita. Oke, lanjut. Silakan, Bro Renat. Aduh, dari awal, dari Pak Agus pada masa kecil, remaja, setelah kuliah, banyak sekali cerita yang luar biasa. Dari masa kecil dan remaja, diri sendiri membentuk menjadi seorang pribadi yang baik. Di masa kerja, mengambil keputusan yang kontroversial dan bagi orang tidak ada masuk akalnya. Ya. Jujur saja, saya masih Aneh ya. Ya, saya sendiri merasa, wow, kok
bisa ya ada sosok seperti Ko Agus ini. Namun dari sanalah baru bisa mendapatkan sebuah kesuksesan yang diatur oleh tangan tak kasat mata. Betul, betul. Jadi ya inilah mungkin kadang banyak orang tidak sadari dalam kehidupan ya Renat ya. Pada saat kita eh, berani tidak hanya memikirkan keuntungan diri kita sendiri, tidak hanya mau menang sendiri, pada saat kita berani memikirkan orang lain, mau dengan tulus membantu orang lain, mau berbuat kebaikan, itu rejeki itu datangnya itu sangat luar biasa, sangat-sangat dilancarkan. Jadi saya sangat sarankan pada adik-adik semua, pada adik-adik terutama pada adik-adik yang bergabung di SML One, mulailah dari sekarang tanamkan prinsip-prinsip kebaikan dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda. Yakinlah, kalau itu sudah ada dalam diri Anda, kehidupan Anda itu pasti sangat lancar, pasti sangat bahagia. Mungkin kita sedikit cerita tentang bagaimana bisnis travel ya, Renat ya. Boleh? Atau ada pertanyaan dari Bro Renat dulu? Ya mungkin pesan saya kepada teman-teman sesama trainee dari Orator Society Youth dan juga Orator Society Junior, itu adalah pesan yang luar biasa disampaikan oleh Ko Agus Salim, dan semoga dengan mendengarkan pesan itu kita bisa berkembang dengan bersama, dengan persaudaraan yang kuat menjadi seorang pribadi yang lebih baik, bisa menyerupai Ko Agus. Mungkin bisa jadi role model kita ini Ko Agus. Waduh, saya juga masih perlu banyak belajar, benar. Saya masih banyak belajar. Sampai hari ini pun saya merasa diri saya itu di usia seperti ini, saya masih merasa banyak sekali kekurangan-kekurangan. Bukan dalam hal yang negatif ya. Maksudnya, hal itulah yang membuat saya terus mau belajar. Terutama dari anak-anak muda. Jadi sekarang ini saya banyak sekali bergaul dengan anak-anak muda dan saya banyak sekali belajar dari mereka. Jadi seperti Miss Lisa, Pak Masuri, Dr. Stephen Guntur, itu bisa dibilang panutan-panutan saya juga loh. Benar, saya sangat mengagumi mereka dan saya juga banyak belajar dari mereka. Jadi seperti Bro Renat, teman-teman, adik-adik dari SML One, kalian semua orang-orang luar biasa. Kalian luar biasa. Kalian mau mengambil keputusan untuk bergabung dengan SML One saja, itu sudah menandakan kalian orang yang mau sukses, mau belajar, dan yakinlah, kalian pastinya akan sukses. Dan saya sangat ingin suatu saat nanti bisa bertemu kalian semua, bisa belajar dari kalian semua. Oke, lanjut, apa yang mau kita bahas lagi? Oke, tadi mungkin Pak Agus, Ko Agus ada singgung sedikit dengan travel, dan saya yakin para audiens di rumah, wah, penasaran ini. Ini saya persilakan untuk tuntas kaya biar kita ada mengganjal. Kita tidak terlalu mendetail ya, cuma saya cerita sedikit tentang bagaimana sampai saya bisa buka bisnis travel yang saya namakan Sky Sea Travel. By the way, Sky Sea ini saya pakai dari nama anak saya. Jadi anak saya itu yang putra namanya Sky Salim. Ya, Sky Salim ini dulunya juga salah satu murid dari SML One. Jadi, jajaran legend itu Pak. Karena dia salah satu trainee yang mampu memenangkan 2 sertifikat favorit. Kamu kenal juga dengan? Ya, wah. Dia adalah orang yang seperti Bapak, jujur. Pernah sekali saat speech, kan kita ada batasan waktu, dia tidak mencapai batasan waktu, namun dia memilih untuk selesaikan di sana. Padahal jika dia mengulur waktu, dia masih bisa qualify. Namun ya kembali lagi seperti sosok Bapak yang lahir kembali dalam bentuk dia, seorang yang luar biasa. Ini betulnya berkat didikan dari guru-guru di SML One. Iya. Ya, jadi beruntung sekali ya anak saya Sky Salim ini sempat mendapat bimbingan dari guru-guru di SML One yang saya kira sangat luar biasa. Jadi putra saya Sky Salim, anak putri saya namanya Sea Salim. Saya panggilnya Sea, nggak Sia, karena Sia agak ini ya. Jadi dari 2 nama inilah saya buat bisnis saya namanya Sky Sea Travel, Sky Sea Tech Media gitu ya. Jadi kami satu keluarga ini betul-betul orang-orang yang sangat-sangat kecanduan traveling. Jadi kedua
putra-putri saya ini pun dari usia 1 tahun lebih itu sudah kita bawa traveling terus. Dan kami itu kalau traveling itu biasanya setahun minimal ada 4-5 kali itu udah pastilah. Dan seringnya kita kalau traveling ke luar negeri itu bisa selama sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Jarang yang sebentar-sebentar gitu. Dan uniknya lagi, pada saat traveling, walaupun kadang kami secara ekonomi sudah cukup mampu untuk memilih cara traveling yang mudah. Tapi kami memilih cara traveling yang paling hemat. Tidak yang mudah, tapi yang paling hemat. Jadi mungkin saya kasih sedikit contoh ke teman-teman, ke Renat, ke adik-adik ya. Jadi kami paling sering itu ke wilayah Thailand. Kalau ke wilayah Thailand itu mungkin sudah 80% wilayah Thailand kami jelajahi. Dan kalau kami traveling itu, nggak pernah sampai sekarang, walaupun saya buka bisnis travel, saya nggak pernah ikut tour. Bahkan travel saya itu tidak ada jualan paket tour. Jadi bisnis travel saya ini mungkin satu-satunya di Indonesia yang nggak ada jualan paket tour. Hampir nggak ada jualan paket tour, hanya sedikit. Dan cukup unik nanti saya akan cerita lebih lanjut. Jadi seperti saya kasih contoh sedikit ya. Seperti misalnya ke Thailand, ke wilayah Thailand salah satu yang terkenal itu Pulau Koh Samui. Pulau Koh Samui. Pernah ke Koh Samui? Saya sendiri bukan Belum ya? seorang yang sering mengunjungi Thailand apabila berlangsung. Mungkin boleh diceritakan. Oke. Jadi Pulau Koh Samui ini adalah salah satu pulau yang sangat terkenal, sangat indah di Thailand ya. Jadi kalau kita mau ke Koh Samui ini, betulnya ada pilihan yang mudah. Kita tinggal terbang dari Medan ke Kuala Lumpur atau Medan ke Bangkok. Langsung dari Kuala Lumpur ke Bangkok, kita bisa langsung terbang ke Koh Samui. Ada airportnya. Tapi ini biayanya cukup mahal. Jadi mungkin kita kasih perumpamannya kalau seperti rute seperti ini, PP mungkin kita contohkan tiketnya perlu 3 juta. 3 juta? Oke, per orang ya. Ya, 3 juta dengan cara yang mudah tersebut. Cara mudah. Oke, tapi kami ini tipe orang yang suka mencari yang paling hemat. Walaupun kami mampu untuk terbang seperti itu. Tapi kami tidak, kami cari yang paling hemat, walaupun penuh tantangan, tapi nggak masalah. Yang penting paling hemat. Itu prinsip kami. Jadi seperti ke Koh Samui ini, kami pernah melakukan seperti ini. Kami terbang ke Penang, dari Penang naik minibus kita ke Hatay, dari Hatay itu sampai ke naik tuk-tuk dulu ke stasiun busnya, terus dari stasiun bus itu kita naik bus umum itu ke satu dia bukan kota, cuman satu jalan besar gitu. Harus turun di sana karena rute bus ini dia ke Phuket, bukan ke tempat ini gitu kan. Kita turun di sana, baru lanjut lagi nanti dari ini naik bus lagi ke pelabuhan. Pelabuhan, dari pelabuhan itu naik ferry, baru bisa sampai ke Koh Samui. Jadi dari pagi sampai hampir tengah malam baru bisa nyampai. Sering seperti itu. Dan itu biaya yang kita keluarkan bisa setengah. Jadi misalnya harusnya tadinya 3 juta per orang, bisa jadi 1,5 juta. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering kami lakukan selama kami berpetualang. Jadi kami punya pengetahuan yang cukup banyak tentang bagaimana caranya jalan dengan cara yang hemat. Walaupun agak penuh tantangan, tapi hemat, sangat hemat. Dan suatu hari, pada saat kami di airport Kuala Lumpur, di KLIA itu kan, lagi transit, istri saya melihat artikel dari Renal Kasali. Dia mengharuskan semua mahasiswanya harus bisa keluar negeri. Jadi kita berpikir, Prof. Renal aja mengharuskan mahasiswanya bisa keluar negeri. Karena dia merasa sangat banyak orang yang nggak bisa keluar negeri gitu. Kalau mahasiswa saja begitu banyak yang nggak bisa keluar negeri, bagaimana pula orang yang bukan mahasiswa yang nggak sanggup kuliah? Pasti sangat banyak sekali orang-orang yang nggak pernah keluar negeri, tapi sangat ingin sekali punya mimpi untuk bisa keluar negeri. Dan kami merasa kita tahu caranya yang hemat untuk keluar negeri ini kan. Dan kami membayangkan lagi waktu pertama kali kami keluar negeri, itu begitu kita menginjakkan kaki kita di negeri asing ini, itu perasaannya waduh fantastis sekali. Fantastis, bahagianya itu waduh enak sekali. Jadi saya membayangkan dan istri ya, wah kalau kita bisa membantu orang wujudkan impian ini
Membayangkan mereka bahagia aja kita udah bahagia banget gitu kan. Caranya gimana? Kita pasti ada medianya kan. Medianya ya itulah kita buka travel. Jadi travel saya ini, SkyZ Travel ini saya buka dengan satu misi saja. Bantu kasih informasi ke teman-teman yang belum pernah keluar negeri supaya mereka bisa menginjakkan kakinya keluar negeri pertama kalinya, mereka bisa wujudkan impiannya. Hanya itu. Gak pernah kepikiran mau nyari keuntungan, bisa besar dari bisnis travel, bisa dapat kekayaan dari bisnis travel. Gak pernah. Bahkan di awal-awal itu, kita mulai menjalankan ini, itu kita melakukan hal-hal yang terus rugi. Yang rugi. Jadi seperti contohnya ya, yang paling mudah itu dari Medan ke Pining. Iya. Ke Pining itu Dari biasanya Pinang. kalau tour lain biasanya mereka jual 2 juta. 2 juta paketnya ke Pining. Oke. Kita buat satu paket yang kalau modalnya itu mungkin sekitar 900.000. 900.000. Cuman kita jual malahan 750.000. Wah, Kita rugi. Kenapa? Karena kita merasa 750.000 ini masih sangat realistis bagi orang-orang yang ekonominya sangat sulit pun untuk mereka sanggup. Dan kita rugi kan? iya. Kita rugi jual lah. paket yang rugi gitu. Iya. Tapi rugi satu itu. sisi lagi, kita berpikir gini, kita rugi cuma 100-150.000, tapi ada satu orang yang impiannya terwujud loh. Impiannya terwujud loh. Itu kan murah banget, dengan hanya kamu kasih orang 150.000 supaya impian dia terwujud. Bisa nggak? Aduh. Impian apa yang mau terwujud dengan 150.000? Tapi kami bisa melakukannya di sini. Dan itu yang kami lakukan. Tapi karena kami melakukan hal-hal seperti ini, terus melakukan hal-hal yang memikirin orang lain, yang membantu orang lain, memberikan informasi kepada teman-teman supaya bisa traveling hemat. Akhirnya, bisnis travel saya ini, yang dibangun hanya dengan satu impian, wujudkan impian orang lain, teman-teman yang belum pernah keluar negeri bisa keluar negeri pertama kalinya, hanya untuk memberikan informasi, tidak kepikiran untuk mencari keuntungan. Akhirnya bisnis travel saya ini bisa sangat terkenal dan bisa memberikan suatu keuntungan yang saya kira sangat-sangat fantastis sekali. Sangat fantastis sekali, bahkan bisa membuat saya membeli rumah saya yang kedua yang sangat saya kira cukup mewah dari satu bisnis yang sama sekali tanpa memikirkan keuntungan, bahkan di awal-awalnya kita subsidi. Ini mungkin salah satu hal lagi yang banyak orang tidak pernah terpikir, tapi ini adalah hal nyata yang saya alami. Mengapa saya sering pakai tagline "Focus to Help", rugi pun bahagia, karena pada saat kita ini rugi, kita rugi pun, tetap ada pihak lain yang diuntungkan kan. Pada saat kita melakukan sesuatu hal yang rugi, kita berbisnis kita rugi, otomatis customer kita ini kan diuntungkan. Pada saat dia diuntungkan, dia kan pasti bahagia kan. Dan pada saat kita bisa melakukan hal seperti ini dengan cara yang bagus ya, dengan cara yang benar, banyak sekali orang-orang yang diuntungkan gara-gara bisnis kita. Yakinlah, rezeki itu, cara-cara kita untuk mendapatkan kembali keuntungan itu tiba-tiba bisa datang dengan sangat fantastis dan membuat bisnis kita itu berkembang dengan cepat, mendapatkan keuntungan yang sangat tidak terbayangkan gitu. Jadi ini juga mungkin nanti masukan bagi teman-teman yang masih sangat muda. Jangan terpaku hanya mengejar uang, mengejar keuntungan saja. Anda mungkin coba mulai belajar bagaimana dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam melakukan apapun, pikirkan hal-hal yang bisa membantu orang lain, bisa memberikan nilai tambah bagi orang lain, bisa membahagiakan orang lain. Yakinlah, Anda akan diberikan rezeki yang sangat luar biasa, Anda akan sukses luar biasa, dan Anda pastinya akan sangat bahagia dalam kehidupan ini. Silakan, Bro Renat. Waduh. Mungkin waktunya pun sudah lewat ini ya. Jadi kayaknya saya melihat Agus ini regenerasi dari berbagai orang-orang yang memang berhati yang sangat baik. waduh, kamu jangan puji sama dia. Saya masih harus banyak belajar Saya ini. Dari hari ini belajar begitu banyak. Ya dari awal kita tahu dari bangunkan sahur sampai sekarang
bisa mewujudkan mimpi sendiri dan juga mimpi orang lain, namun mewujudkan mimpi orang lain dulu baru mimpi sendiri. Ya, podcast ini akan sampai ke sebuah pengakhiran. Rai, sebelum kita mengakhiri sesi ini, boleh saya minta satu pesan dari Ko Agus Salim mungkin kepada teman-teman saya di Orator Society ini dan juga kepada para audiens yang lain. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Oke, mungkin yang mau saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, bahwasanya Anda semua masih sangat muda, saya yakin. Dan usahakanlah, tanamkan prinsip-prinsip kebaikan dalam diri Anda. Dan Anda juga saat ini sudah berada di lingkungan SML1 yang saya kira punya guru-guru pembimbing yang sangat mengerti bagaimana supaya Anda bisa mendapat banyak pelajaran tentang kebaikan. Jadi, kalau Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip kebaikan, hal-hal yang bisa membuat kebaikan pada orang banyak, bisa memberikan nilai tambah pada masyarakat luas, Anda pasti sukses. Dan SML1 pastinya, guru-guru di SML1 juga pastinya akan mendukung Anda, akan membuat Anda menjadi orang-orang yang baik, yang berguna bagi masyarakat, bagi Indonesia. Saya Agus, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Bro Renat, terima kasih teman-teman di SML1 yang sudah memberikan kesempatan hari ini untuk berbagi kisah, untuk berbagi cerita. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Oke. Terima kasih kepada Ko Agus Salim atas sharingnya yang begitu luar biasa dan membuka hati kita para penonton, termasuk saya sendiri, di Making You Better You So. Terima kasih juga kepada para teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast Making You Better You So bersama dengan Ko Agus Salim hari ini. Ingat juga untuk terus mengikuti update dari Making You Better You So ini setiap hari Sabtu jam 10 pagi dan dapat kita dengarin di Spotify juga. See you!